Halo, selamat pagi kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita masih di sistem gerak pada manusia, di mana kali ini kita akan lanjutkan ke hubungan antar tulang ataupun disebut juga dengan artikulasi ataupun disebut juga dengan persendian. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya saya mau ingatkan kembali, di situ kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis dari tulang ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antar tulang sehingga mendukung terjadinya pergerakan. Seperti yang kemarin saya sudah jelaskan bahwasannya pergerakan itu didukung oleh dua alat gerak, yaitu ada alat gerak pasif dan juga ada alat gerak aktif. Di mana alat gerak pasifnya itu adalah tulang ataupun rangka dan alat gerak aktifnya itu adalah otot. Nah, kita sudah bahas mengenai tulang, ya kan? Tapi kita belum bahas mengenai otot. Nah, sebelum kita bahas mengenai otot, kita bahas dulu dia hubungan antar tulang, ya. Jadi yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain, di situ ada yang namanya persendian. Nah, jadi persendian ini bukan merupakan alat gerak, tetapi bagian yang sangat penting di dalam sistem pergerakan. Jadi persendian yang membantu supaya makhluk hidup itu, manusia dan hewan khususnya, itu memiliki pergerakan yang tidak kaku, gitu ya. Nah, persendian ini berasal dari kata sendi. Nah, apa itu sendi? Sendi itu adalah hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi dua tulang dihubungkan supaya antara dua tulang itu terjadi pergerakan yang tidak merusak struktur dari tulangnya, maka di situ dibutuhkan yang namanya persendian. Contoh, ada tulang humerus dengan tulang radius ulna. Antara humerus dengan radius ulna di tengah-tengah di sikunya ini, di situ dia ada yang namanya sendi, ya. Nah, sendi juga nanti ada jenis-jenisnya. Nah, sendi itulah yang memungkinkan terjadinya pergerakan yang mudah antara nih pergerakan yang seperti ini. Nah, antara si humerus dengan radius ulna supaya mudah digerakkan, di situ diperlukan yang namanya sendi ataupun persendian. Nah, sendi itu punya beberapa komponen. Berarti kalau dikatakan komponen di situ adalah struktur ataupun penyusun dari sendi. Yang pertama ada yang namanya ligamen. Nah, ligamen ini adalah jaringan ikat. Kemarin saya udah pernah jelaskan di jaringan ikat hewan. Ada yang namanya ligamen. Ligamen ini yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ya, nanti saya ada sediakan gambar. Lalu yang kedua ada yang namanya kapsul sendi. Kapsul sendi ini adalah serabut-serabut yang membentuk persendian. Jadi di dalam kapsul sendi ini adalah seperti matriks ya, penyusun gitu. Jadi dia itu salah satu yang menyusun terbentuknya si sendi ini tadi. Lalu ada yang selanjutnya namanya minyak sinovial. Minyak sinovial ini berfungsi sebagai pelumas pada sendi. Sama halnya seperti mesin. Contoh nih, mesin kendaraan. Mesin kendaraan itu kan biasanya dikasih pelumas juga. Apa itu pelumasnya? Oli ya. Biasanya kita kasih oli. Nah, apa tujuannya mesin kendaraan diberi oli? Itu supaya ketika kendaraannya bergerak, pergerakannya itu tidak merusak mesin yang satu dengan mesin yang lain. Jadi dia itu sebagai pelumas, ya kan, memperlancar terjadinya pergerakan dan tidak merusak. Sama halnya dengan tulang. Jadi tulang itu dilengkapi juga dengan yang berfungsi sebagai oli, yaitu yang disebut dengan minyak sinovial, supaya ketika terjadi pergerakan itu tidak merusak tulang yang satu dengan tulang yang lain. Next, ini ada hialin. Hialin ini adalah kartilago. Berarti kalau kartilago dia adalah tulang rawan ya. Ini melapisi dan juga melindungi si sendi atau tulang yang satu dengan tulang yang lain, nanti dilapisi oleh kartilago hialin ini supaya itu tadi fungsinya ketika dia terjadi benturan antar tulang itu tadi tidak memperkecil resiko kerusakan tulangnya gitu ya. Nah, atau bisa dilihat atau kita amati pada gambar ini. Nah, coba kita lihat di sini itu ada bacaannya bone. Bone di situ artinya adalah tulang ya. Jadi di sini ada tulang yang satu, ini tulang satu, dan yang di sini adalah tulang dua. Antara tulang satu dengan tulang dua di sini dia ada yang namanya sendi. Sendi itu yang mana? Yang ini. Ini semua yang saya lingkari. Nah, ini adalah sendi. Nah, sendi itu punya 4 komponen tadi. Ada yang namanya ligamen, kapsul sendi, minyak sinovial, dan juga hialin. Saya mulai dari yang paling gampang, itu ada hialin nih. Di sini dia tulangnya itu ujung-ujungnya dilindungi oleh yang berwarna sedikit ungu. Itu namanya adalah hialin ataupun kartilago. Jadi itu pelindung tulangnya. Lalu di situ ada yang namanya minyak sinovial nih.
minyak sinovial itu seperti ada selaputnya di dalam. Jadi di dalam selaput ini dia berisi minyak. Nah, tujuannya apa? Ketika terjadi pergerakan, contoh nih pergerakan seperti ini, pergerakan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, supaya ketika dia bergerak tidak terjadi kerusakan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, maka di situ perlulah pelumas tadi, si minyak itu tadi. Lalu selanjutnya ada yang namanya kapsul sendi. Kapsul sendi dengan ligamen ini bersatu. Jadi yang ini, nah ini dia ligamen. Nah kalau dia yang kapsul sendi itu bersatu di situ semua. Jadi kapsul sendi saya tadi udah kasih tahu itu berupa matriks ya. Jadi dia itu zat gitu, zat yang menyusun itu tadi supaya dia terbentuklah si sendi itu tadi. Nah begitu, ini dia mengenai sendi. Next, ini ada jenis-jenis dari persendian ataupun artikulasi. Nah, apa aja jenisnya? Ada 3. Ada yang disebut dengan sinartrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Jadi sendi kita cuma ada 3 jenis. Diingat, ada sinartrosis, amfiartrosis, dan juga ada diartrosis. Nah, apa bedanya yang ketiga ini? Coba kita perhatikan. Yang pertama itu sinartrosis. Sinartrosis itu adalah persendian. Ingat tadi sendi adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi kalau tulang yang satu berhubungan dengan tulang yang lain, di antaranya ini di sini ada sendi. Nah, kalau dia sinartrosis itu adalah sendi yang tidak bisa memungkinkan adanya gerakan. Jadi ketika tulang satu dengan tulang lain berhubungan tetapi di situ tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, maka di situ disebut dengan sendi yang sinartrosis. Nah, sendi yang sinartrosis ini dibagi lagi menjadi 2. Ada sinartrosis yang sinfimbrosis, ada juga sinartrosis yang sinkondrosis. Perbedaannya apa? Kalau dia sinartrosis yang sinfibrosis, itu antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, kan tadi saya bilang ada sendi. Sendinya itu tersusun dari serat fibrosa. Jadi dia sangat kaku. Kalau dia yang sinartrosis sinkondrosis, itu sendinya itu tersusun dari kartilago, kaku juga. Tapi kalau dibandingkan tingkat kekakuannya, lebih kaku yang sinfimbrosis daripada sinkondrosis. Kalau yang sinfimbrosis itu contohnya adalah tulang yang terdapat di tengkorak, penyusun tulang tengkorak. Kemarin saya udah jelaskan bahwasannya kalau tulang yang di depan ini namanya apa? Frontal. Lalu kita punya 2 tulang parietal. Ada parietal sebelah kanan dan ada parietal sebelah kiri. Jadi antara frontal, parietal kanan dan parietal kiri itu kan tiga buah tulang, ya kan? Nah, mereka itu dihubungkan. Nah, penghubungnya itu disebut dengan sendi sinartrosis. Kenapa disebut sendi sinartrosis yang sinfimbrosis? Karena di situ dia itu hubungannya tidak memungkinkan adanya pergerakan sedikit pun. Pernahkah kalian melihat ada tengkorak orang itu bisa bergerak-gerak? Gak mungkin ya, gak pernah. Kenapa? Karena dia tadi serat yang menyusun si sendinya itu adalah serat fibrosa. Itu serat yang sifatnya matriksnya itu sangat kaku gitu ya. Selanjutnya, kalau dia yang sinartrosis sinkondrosis itu juga kaku. Contoh nih pada tulang belakang. Tulang belakang itu maksudnya bukan antara tulang belakang yang satu. Contoh nih tulang belakang ruas pertama, ya kan? Kan ada tulang belakang ruas kedua. Lalu di tengah-tengahnya ini itu biasanya ada sendi. Bukan ini maksud saya ya. Jadi di satu tulang ini, di satu tulang belakang ini, di situ dia mengandung yang namanya sendi. Nah, sendinya itulah yang dimaksudkan ke dalam sinartrosis sinkondrosis begitu. Selanjutnya, sendi yang kedua selain sinartrosis itu ada amfiartrosis. Kalau tadi sinartrosis tidak mungkin ada gerakan, kalau amfiartrosis ini ada gerakan, tapi dia gerakannya sangat sedikit, sangat terbatas. Nah, contohnya itu ada pada tulang panggul dan juga tulang belakang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, contoh ini tulang belakang ruas pertama, di sini ada tulang belakang ruas kedua. Di tengah-tengahnya itu ada sendi. Sendi ini memungkinkan ada pergerakan nggak? Ada, tetapi gerakannya sangat terbatas. Contoh nih, saya bisa ke samping sedikit, ya kan, bisa ke belakang. Di situ ada gerakan pada tulang itu, tetapi gerakannya hanya terbatas. Contoh, cuman bergeser sedikit gitu. Nah, itulah dia kalau amfiartrosis. Selain sinartrosis, amfiartrosis yang terakhir ada diartrosis. Kalau tadi sinartrosis tidak mungkin ada gerakan, amfiartrosis ada gerakan sedikit. Kalau diartrosis ini memungkinkan terjadinya gerakan leluasa, berarti gerakannya banyak.
berarti dia gerakannya bebas. Nah, jadi dulu waktu kamu SMP pernah belajar ada sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, sendi geser gitu kan. Nah, itu semuanya yang saya sebutkan tadi itu merupakan sendi yang diartrosis. Jadi jangan salah, kalau nanti ditanya di pertanyaan, sebutkan jenis-jenis sendi, jawabannya bukan peluru, pelana, engsel, putar, geser, bukan. Jawabannya apa? Sinartrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Nah, kalau peluru, pelana, engsel, putar, geser itu adalah jenis-jenis dari sendi gerak ataupun sendi diartrosis begitu. Oke, selanjutnya coba kita lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah yang tadi saya contohkan pada sinartrosis simfibrosis sama sinartrosis sinkondrosis ya kan. Nah, ini simfibrosis ya nak, yang pada gambar tengkorak ini simfibrosis. Jadi dia tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, tapi itu merupakan 3 tulang yang disatukan. Contoh nih yang di gambar ini. Oke. Nah, ini tulang pertama, ini tulang kedua. Jadi ini adalah parietal ya, parietal tulang ubun-ubun. Kalau frontalnya di bagian depan sini. Nah, kalau yang di belakang ini tulang apa? Ini adalah tulang oksipital sebelah kanan dan juga oksipital sebelah kiri ya. Nanti di bawah sana ada temporal gitu ya. Nah, jadi mereka itu dihubungkan oleh sendi, tapi sendinya tidak memungkinkan terjadi pergerakan, disebut dengan sinartrosis, yang sinfibrosis kalau yang ini. Oke, next. Nah, ini tadi contoh-contoh sendi gerak tadi. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, pelana, engsel. Ini ada ditambahi sendi kondiloid. Nah, saya jelaskan ini kemarin waktu SMP dulu kamu pasti sudah mahir mengenai ini, tapi saya ingatkan kembali, siapa tahu ada yang lupa. Jenis-jenis sendi gerak ini, kalau dia yang pertama itu ada sendi peluru. Kalau dia sendi peluru itu memungkinkan terjadinya gerak memutar ke segala arah ya. Peluru itu memutar ke segala arah. Contohnya itu adalah persendian yang ada di tulang humerus, antara tulang humerus sama si klavikula. Nih, di sini ada klavikula, di sini ada humerus. Ini bisa digerakkan ke segala arah, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke begini, mau ke bawah sini juga bisa, ya kan? Itu disebut dengan sendi peluru. Jadi ketika dia bisa digerakkan ke segala arah disebut dengan sendi peluru. Lalu yang selanjutnya ada sendi putar. Ini sering orang ketukar antara peluru dengan putar. Kalau sendi putar itu artinya dia itu bisa digerakkan rotasi. Jadi nggak bisa ke segala arah, tapi dia hanya bisa rotasi. Contoh itu adalah tulang ini belakang tulang leher nih paling ujung belakang, serviks, tulang serviks paling ujung dengan pangkal tengkorak kita di belakang. Nah, itu jadinya memungkinkan terjadinya gerakan rotasi. Jadi dia bisa berputar ke kanan dan juga ke kiri gitu ya. Itu namanya gerak rotasi. Lalu selanjutnya ada sendi luncur. Sendi luncur ini sama dengan sendi geser. Jadi dia memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran ya. Itu terjadi pada telapak tangan kita di sini. Ini ada sendi geser di sini. Jadi ketika kita bergerak seperti ini, di situ ada pergeseran antara tulang-tulang. Nah, dia bergeser bukan berarti rusak karena di situ ada sendinya. Begitu juga dengan telapak kaki. Ketika kita jalan, telapak kaki kita kan bergerak tuh. Nah, di situ dia yang mendukung pergerakannya itu adalah sendi luncur ataupun sendi geser. Selanjutnya ada sendi pelana. Kalau sendi pelana ini biasanya ini adalah persendian yang dimana dia bisa digerakkan kedua arah. Contoh ini, nih yang di sini dengan yang di sini berarti antara palanges dengan metakarpal, ya kan? Palanges dengan metakarpal. Ini bisa digerakkan kedua arah ke sini dan juga ke sini. Nah, itu namanya adalah pelana. Berbeda dengan engsel. Kalau engsel dia hanya bisa ke satu arah. Contoh ini yang ada pada siku, antara humerus dengan radius ulna, ya kan? Nah, begini aja dia, bisa ke bawah, nggak bisa ya. Dia cuman ke atas aja. Itu artinya dia satu arah, namanya sendi engsel. Kalau dia sendi kondiloid, itu dia bisa kedua arah, tetapi dia pergerakannya lebih bebas daripada sendi pelana. Itu contohnya yang terdapat pada nih jari ruas-ruas jari. Jadi antara ruas-ruas jari ini bisa digerakkan, ini bisa agak gerak ke samping sedikit gini. Itu artinya dia kondiloid.
Oke. Nah, demikian penjelasan saya mengenai materi hari ini, yaitu mengenai hubungan antar tulang ataupun persendian ataupun artikulasi. Nah, bila ada yang kurang dimengerti dari penjelasan saya seperti biasa nak, silakan dijapri ke saya. Oke, jangan lupa ujian praktek, sudah ada beberapa orang yang japri saya untuk ujian praktek. Nah, untuk yang lainnya saya tunggu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.